Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E3 Akuntansi akan mempresentasikan tentang standar costing. Yang beranggotakan Muhammad Rangga Alifka dengan NPM 022120, Anindya Saduk dengan NPM 022120-150, dan Novika Eka Putri dengan NPM 022120-153. Pengertian tentang standar costing adalah biaya yang telah ditentukan sebelumnya untuk memproduksi satu unit atau sejumlah tertentu produk selama suatu periode tertentu. Terdiri atas dua komponen, yaitu satu ada standar fisik, kuantitas standar dari input per unit output, yang kedua ada standar harga, biaya standar atau tarif standar per unit output. Biaya standar dapat digunakan baik pada metode proses costing maupun job order costing, dan penetapan biaya standar paling tepat untuk diterapkan pada lingkungan pabrik di mana teknologi produktif relatif stabil dan produk yang dihasilkan bersifat homogen di dalam unit akumulasi biaya. Perhitungan biaya standar diterapkan dalam perhitungan biaya berdasarkan proses atau proses costing, seperti produsen minyak dan produk kimia, perlengkapan bangunan, baja, dan minuman ringan. Perhitungan biaya standar diterapkan dalam perhitungan biaya berdasarkan pesanan yang menghasilkan unit-unit homogennya, yang diproduksi dalam bat untuk setiap pesanan seperti produk radio dan televisi, furniture, produk kertas, dan makanan olahan. Lalu ada 5 fungsi standar costing atau biaya standar, yaitu yang pertama menetapkan anggaran, yang kedua mengendalikan biaya dan mengukur efisiensi operasi, yang ketiga ada memberikan dasar penetapan tawaran kontrak dan harga jual, yang keempat ada menyederhanakan prosedur perhitungan biaya dan mempercepat laporan, dan yang terakhir pembebanan biaya material, work in process, dan finish good. Di sini ada menetapkan standar costing atau biaya standar. Secara garis besar, standar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama standar dasar atau basic standard adalah tolak ukur yang digunakan untuk membandingkan kinerja yang diharapkan dengan kinerja aktual. Dan standar yang berlaku atau current standar terdiri atas dua jenis. Ya, pertama, standar aktual yang diharapkan expense aktual standar adalah standar yang ditetapkan untuk suatu tingkat operasi dan efisiensi yang diharapkan akan terjadi. Standar ini merupakan estimasi yang cukup wajar atas hasil aktual. Yang kedua ada standar normal atau norma standar, adalah standar ditetapkan untuk suatu tingkat operasi dan efisiensi yang normal yang dimaksudkan sebagai suatu tantangan yang bisa dicapai. Menetapkan standar costing atau biaya standar. Perusahaan yang menggunakan sistem standar costing, perusahaan perlu menetapkan beberapa standar biaya sebagai berikut. Yang pertama ada harga dari setiap unit input atas raw material yang dibeli. Yang kedua, tarif atas FOH untuk setiap satu satuan basis alokasi. Yang ketiga, tarif upah tenaga kerja langsung untuk setiap jamnya. Dan yang terakhir, jumlah jam tenaga kerja langsung yang dikonsumsi untuk menghasilkan satu unit output. Standar pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai atau currently attainable standard adalah suatu standar yang didasarkan pada kondisi operasi yang efisien. Standar ini telah memperhitungkan hambatan-hambatan yang tidak dapat dihindari terjadinya, seperti waktu untuk pemeliharaan fasilitas, waktu istirahat, dan faktor-faktor kelelahan karyawan. Standar ini merupakan standar yang
realistis dapat dicapai oleh pelaksana yang bekerja dengan efisiensi tinggi, sehingga merupakan tingkat kinerja yang banyak digunakan di dalam praktik. Standar ini sering disebut standar normal. Kuantitas bahan baku standar. Lalu ada biaya tenaga kerja langsung standar. Yang pertama ada tarif upah langsung standar, dan yang kedua jam kerja langsung standar. Dan yang terakhir, tarif biaya perhitungan selisih biaya yang akan dibacakan oleh Anindya-Sadu. Selanjutnya ada perhitungan selisih biaya bahan baku. Next. Selisih biaya bahan baku. Yang pertama ada selisih biaya bahan baku atau SHBB sama dengan harga sesungguhnya dikurang harga standar dikali dengan kuantitas sesungguhnya. Yang kedua, selisih kuantitas bahan baku, yaitu kuantitas sesungguhnya dikurang kuantitas harga dikali harga standar. Kemudian ada selisih biaya tenaga kerja langsung. Yang pertama, selisih tarif upah, yaitu tarif upah sesungguhnya dikurang dengan tarif upah standar dikali dengan jam kerja sesungguhnya. Yang kedua, selisih jam kerja. Jam kerja sesungguhnya dikurang dengan jam kerja standar dikali dengan tarif upah standar. Selisih biaya overhead pabrik analisis terkendali. Yang pertama selisih terkendali adalah selisih antara overhead pabrik aktual yang terjadi dengan kelonggaran anggaran atau total jumlah standar dari overhead variabel yang dianggarkan untuk produksi aktual ditambah dengan total overhead pabrik tetap yang dianggarkan, atau ST sama dengan BOP dikurang dengan KN dikali TT ditambah K dikali TV. Kemudian ada selisih volume, yaitu KN dikurang K dikali TT. Contoh, sebuah perusahaan garmen menghasilkan kemeja pria menggunakan sistem harga pokok standar dalam menghitung harga pokok dari produk yang dihasilkan. Kapasitas normal per bulan adalah 2.500 helai kemeja yang dikerjakan dalam 10.000 jam mesin. Anggaran biaya overhead pabrik yang disusun berdasarkan jam mesin berjumlah 37.500.000, di mana 60% diantara bersifat variabel. Dengan penyelesaian seperti berikut, harga pokok standar yang untuk menghasilkan satu helai kemeja adalah sebagai berikut. Biaya bahan bakunya 2 dikali dengan 12.500 sama dengan 25.000. Biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabriknya 4 jam. Kemudian ada variance. Variance adalah perbedaan nilai antara biaya standar dan biaya aktual yang terjadi. Analisis variance dilakukan pada masing-masing komponen biaya produksi. Apabila biaya aktual lebih kecil dari biaya standar, variance-nya bersifat favorable. Jika sebaliknya, maka unfavorable. Direct material variance.
Direct material variance dapat ditinjau melalui dua titik, yaitu saat pembelian dan saat penggunaan. Yang pertama, saat pembelian, besarnya biaya ditentukan oleh harga unit atau harga standar dan harga standar kuantitas input yang akan dibeli. Jika dibandingkan dengan harga aktual dan harga standar atas kuantitas GEM yang dibeli, terjadi suatu variance yang disebut material price variance. Yang kedua adalah saat penggunaan. Terdapat dua varian, yaitu material use price variance yang membedakan harga aktual dan harga standar dan kuantitas DEM yang digunakan. Yang kedua, material efisiensi variance yang membedakan kuantitas aktual yang digunakan dan kuantitas standar yang diukur pada biaya standar. Kemudian ada standar cost adalah biaya yang telah ditentukan sebelumnya untuk memproduksi suatu unit atau sejumlah produk tertentu selama satu periode tertentu. Standar cost terdiri dari standar fisik dan standar harga. Standar fisik yaitu standar kuantitas input per unit output. Sedangkan standar harga adalah standar biaya atau rate per unit output. Standar cost dapat digunakan pada proses counting atau job order costing. Penetapan standar akan dijelaskan oleh Rangga. Selanjutnya ada standar cost digunakan untuk yang pertama ada menetapkan anggaran, yang kedua mengendalikan biaya dengan cara memotivasi karyawan dan mengukur efisiensi operasi. Yang ketiga ada menetapkan tawaran kontrak dan harga jual. Current standar terdiri dari tiga jenis level of capacity. Yang pertama theoretical standard, tingkat aktivitas dan efisiensi maksimum. Misalnya suatu mesin menyala secara terus-menerus. Hal ini tentu saja tidak mungkin terjadi dalam kenyataan. Yang kedua ada normal standar, tingkat aktivitas dan efisiensi normal. Mencerminkan hasil yang menantang namun dapat dicapai. Misalkan dalam satu minggu suatu mesin berhenti menyala pada hari Minggu. Yang ketiga ada expected actual standar, tingkat aktivitas dan efisiensi yang diperkirakan. Standar ini paling dekat dengan hasil aktual. Misalkan suatu mesin dalam sehari hanya menyala selama 8 jam. Mesin juga mati pada hari Minggu. Next. Proses menetapkan standar costing ada 3. Yang pertama, pada awal periode menetapkan biaya standar dan kuantitas standar input pada masing-masing komponen biaya. Yang kedua ada serelah standar ditetapkan, perusahaan akan menerapkannya sepanjang periode berjalan. Yang ketiga, pada akhir periode, manajer melakukan perbandingan biaya aktual dan biaya standar. Selanjutnya ada variance. Yang pertama ada total overhead variance, yang kedua ada overhead controllable variance, dan yang ketiga overhead volume variance. Next. Metode variance lainnya dalam factory overhead, yang pertama ada alternative tree variance method. Untuk metode variance ini secara teknis adalah menggabungkan kembali dua hal yang sudah ada dalam four variance method, yaitu variable efficiency variance dan fixed efficiency variance. Oleh karena itu dalam metode ini terdapat spending variance, efficiency variance, dan idle capacity variance. Metode variance lainnya dalam factory overhead ya ada three variance method dan four variance method. Untuk variance to variance method yang pertama overhead controllable variance, yaitu terjadi karena adanya aktual variable FH tidak sama dengan standar variable FH.
Yang kedua ada actual fixed FOH tidak sama dengan standar fixed FOH. Terus yang kedua adanya tanggung jawab berada di lapangan manajer departemen. Untuk overhead volume variance, yang pertama menyatakan adanya kapasitas yang tidak digunakan. Yang kedua, jika ada inefisiensi pabrik, yang bertanggung jawab adalah manajer departemen. Yang ketiga, jika ada penurunan penjualan dan pengurangan produksi, yang bertanggung jawab adalah manajer eksekutif. Selanjutnya ada factory overhead. Dalam factory overhead yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan standar adalah dengan menggunakan standar predetermined overhead rate. Cara menghitung overhead rate adalah dengan cara next. Budget overhead cost dibagi expected standard activity index. Next. Next. Ada contoh perusahaan perencanaan untuk memproduksi 13.200 galon minyak goreng selama tahun ini, dan ini sesuai dengan kapasitas normal. Untuk dapat menyelesaikan proses produksinya, perusahaan membutuhkan 2 galon, yaitu ada budget overhead cost, variable, dan fix, dan amount-nya itu untuk variable $79.200 dan untuk fixnya 52.800. Total untuk amount yaitu $132.000. Amount dibagi standar direct labor hours. Untuk variable ada 26.400 dan fix juga ada 26.400. Sama dengan overhead rate per direct labor hour, yaitu untuk variable ada $3 dan untuk fix ada $2. Totalnya ada $5. Dengan demikian, standar manufaktur overhead rate atau galon sama dengan $5 dikali 2 hours, sama dengan $10. Ini ada bagan untuk variance analysis. Next. Untuk metode variance berikut, untuk setiap perhitungan factory overhead cost dibedakan antara overhead dan variable overhead. Yaitu yang pertama ada actual factory overhead, yaitu fixed overhead, sama dengan actual price dikali actual quantity. Untuk variable overhead sama dengan actual price dikali actual quantity. Yang kedua ada budget allowed based on actual hours. Untuk fixed overhead-nya sama dengan budget, dan untuk variable overhead-nya sama dengan standard price dikali actual quantity. Untuk budget allowed based on standard hours, untuk fixed overhead-nya sama dengan budget, untuk variable overhead-nya sama dengan standard price dikali allowed quantity. Untuk yang ketiga ada factory overheads chargeable to WIP at standard. Untuk fixed overhead-nya yaitu standar price dikali allowed quantity, dan untuk variable overhead sama yaitu standar price dikali allowed quantity. Next. Untuk metode variance berikut, untuk setiap perhitungan factory overhead cost dibedakan antara fixed overhead dan variable overhead. Untuk rumus actual factory overhead sama dengan yang sebelumnya, dan untuk budget allowed based on actual hours sama dengan sebelumnya. Yang dibedakan di sini hanya di budget allowed based on standard hours, yaitu untuk fixed overhead-nya itu ada sama dengan standar price-nya dikali actual quantity-nya itu untuk full capacity, dan untuk fixed overhead-nya sama dengan standar price dikali
actual quantity, yaitu untuk normal capacity. Next. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada bagan untuk for variance analysis. Next. Ini dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.